Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas terkait materi ketenagakerjaan. Nah, sebelum kita membahas materi tersebut lebih barokahnya, mari kita membuka diskusi pada hari ini dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian ketenagakerjaan. Namun di sini Ibu sudah menyiapkan 5 submateri yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, tenaga kerja. Pasti kalian tidak asing dengan tenaga kerja, yang dimana tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk orang lain. Jadi, yang dimaksud dengan tenaga kerja itu adalah orang yang menghasilkan barang ataupun jasa. Misalkan, tenaga kerja yang menghasilkan barang seperti makanan, minuman, itu juga termasuk dengan tenaga kerja. Misalkan bekerja di perusahaan yang menghasilkan barang, makanan, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk dengan tenaga kerja yang menghasilkan barang. Adapun tenaga kerja yang menghasilkan jasa, contohnya seperti ibu, yang dimana ibu kan guru, itu juga ibu juga termasuk dengan tenaga kerja yang menghasilkan jasa untuk mengajar siswa atau muridnya, itu juga termasuk dengan tenaga kerja yang menghasilkan jasa. Yang dimana angkatan kerja juga harus berusia 15 tahun ke atas atau yang sedang mencari pekerjaan atau pengangguran. Dan tenaga kerja juga bisa bekerja secara real diperlakukan oleh perusahaan atau lembaga penerima kerja. Nah, itu adalah pengertian dari tenaga kerja. Selanjutnya itu hak dan kewajiban tenaga kerja. Di sini ada 6 hak dan kewajiban dari tenaga kerja. Yang pertama itu hak atas upah, yang dimana setiap tenaga kerja berhak atas upah yang mereka dapatkan hasil dari kerja mereka. Tidak mungkin orang yang bekerja tidak mendapatkan upah, sedangkan mereka sudah lelah capek untuk bekerja. Jadi mereka berhak untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Dan yang kedua itu hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan. Jadi setiap tenaga kerja itu berhak atas perlindungan keselamatan selama dalam bekerja. Dan yang ketiga hak memiliki atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Jadi setiap tenaga kerja itu berhak memilih di mana mereka bekerja sesuai dengan kemampuan atau bakat yang mereka miliki. Misalkan bakatnya bekerja di tenaga kerja penghasil barang, maka mereka akan bekerja di sana untuk menghasilkan barang, misalkan makanan dan masih banyak lagi. Adapun tenaga kerja yang bekerja menghasilkan jasa, misalkan seperti jasa mengajar, jasa masih banyak lainnya. Jadi mereka tidak dipaksa untuk bekerja di sana. Misalkan bakatnya membuat roti, tidak mungkin kan bekerja di bengkel. Jadi mereka berhak untuk memilih sesuai dengan kemampuan dan bakat yang mereka miliki, karena itu adalah hak mereka untuk bekerja. Dan yang keempat, hak atas pembinaan keahlian untuk memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan kerja. Jadi setiap tenaga kerja itu berhak untuk memperdalam kemampuan yang mereka miliki sesuai yang mereka inginkan. Jadi tidak perlu dipaksakan. Yang selanjutnya itu hak mendirikan dan menjadi anggota Perserikatan Tenaga Kerja. Jadi tidak bisa ditahan untuk menjadi anggota Serikat Tenaga Kerja. Dan yang terakhir itu hak atas kesejahteraan atau jam sostek. Yang dimaksud dengan jam sostek itu adalah seperti asuransi. Misalkan dalam waktu bekerja mengalami kecelakaan, maka dari perusahaan tempat dia bekerja dia akan mendapatkan asuransi. Misalkan uang, misalkan mengalami kecelakaan, maka dari perusahaan itu memberikan asuransi berupa uang untuk membayar rumah sakit, itu juga dalam bentuk jam sostek atau asuransi, dan masih banyak lagi bentuknya yang lain. Nah, itu adalah hak dan kewajiban tenaga kerja. Selanjutnya itu bentuk-bentuk kompensasi. Di sini ada 5. Yang pertama itu upah berdasarkan waktu,
upah berdasarkan hasil, komisi, bonus, dan pembagian keuntungan. Upah berdasarkan waktu, di mana tenaga kerja berhak mendapatkan upah berdasarkan waktu kerja mereka. Jadi tidak bisa dikurangi ataupun dilebihkan. Yang kedua itu upah berdasarkan hasil. Jadi setiap tenaga kerja itu berhak mendapatkan upah dari hasil yang mereka lakukan dalam saat bekerja gitu. Tidak bisa dikurangi atau tidak juga dilebihkan. Kalau bisa sih dilebihkan ya. Adapun komisi dan bonus, sebenarnya komisi dan bonus ini tidak jauh berbeda. Yang dimana komisi itu adalah hal yang dibayarkan pihak perusahaan untuk seseorang apabila melakukan penjualan yang melebihi standar. Jadi mereka mendapatkan komisi gitu dalam melakukan pekerjaannya, misal tercapainya target. Sedangkan bonus adalah inisiatif atau uang yang diperoleh semua berdasarkan hasil yang dicapai perusahaan. Misalkan perusahaan mendapatkan tender yang besar, jadi setiap pegawainya itu berhak mendapatkan bonus dari yang didapatkan perusahaan gitu. Yang selanjutnya itu pembagian keuntungan. Jadi setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pembagian keuntungan jika mereka mendapatkan hasil yang bagus gitu dari pekerjaannya di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu sistem upah. Di sini ada sistem 3 tujuan sistem upah. Yang pertama itu menarik pekerja yang berbakat, mempertahankan karyawan terbaik, dan memotivasi karyawan tersebut dalam bekerja. Jadi perusahaan itu berhak menarik pekerja yang berbakat untuk bekerja di perusahaannya. Dan yang kedua itu mempertahankan karyawan terbaik. Tentu perusahaan juga berhak mempertahankan tenaga kerja yang berbakat atau yang terbaik itu dalam perusahaannya. Yang ketiga memotivasi karyawan tersebut dalam bekerja. Memberikan motivasi agar apa yang dijalankan bisa tercapai. Dan yang terakhir itu dampak rendahnya. Dampak rendahnya tenaga kerja di Indonesia itu yang dimana banyak sekali pengangguran yang belum mendapatkan pekerjaan. Seperti misalkan lulusan sarjana belum dapat pekerja itu juga termasuk dalam pengangguran. Nah, itu dampak rendahnya kualitas tenaga kerja yang ada di Indonesia. Kualitas tenaga kerja di Indonesia dapat mengakibatkan banyaknya pengangguran. Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerja. Nah, sudah kita banyak ketahui banyak sekali tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan atau bisa juga disebut dengan pengangguran. Yang dimana banyak lulusan S1 tapi mengalami tidak memiliki pekerjaan. Itu juga termasuk dengan tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan. Sehingga di Indonesia sekarang ini banyak sekali pengangguran yang belum mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang mereka inginkan, sehingga mengalami penumpukan pengangguran itu sendiri. Nah, itu adalah dampak rendahnya kualitas tenaga kerja yang ada di Indonesia. Jadi, kita sebagai tenaga kerja menumpuk. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dengan materi ketenaga kerjaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi kesimpulannya itu yang dimana ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja yang mampu menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun orang lain. Nah, itu adalah kesimpulan dari ketenaga kerjaan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.